Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya sudah menyiapkan bahan pembelajaran tentang pengembangan literasi. Dalam pengembangan literasi, mencakup tentang menyusun laporan hasil observasi. Adapun yang harus kita pahami dalam menyusun laporan hasil observasi, ada beberapa hal sebagai berikut. Teks laporan hasil observasi, yaitu mencakup 1. Mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyusun fungsi teks laporan hasil observasi. Yang keempat, menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kelima, mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu mengidentifikasi hasil teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi hasil isi teks laporan hasil observasi memiliki segi isi laporan hasil observasi mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersikap objektif. 2. Ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. 3. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. Keempat, ditulis secara lengkap. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita membahas tentang menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tepat, memperhatikan urutan isi bagian demi bagian dan sudut pandang pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Itulah yang harus dipahami dalam menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yaitu menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi pengamatan dapat berfungsi untuk memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan-kegiatan pengamatan hasil observasi terhadap suatu objek. Juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau berkaitan suatu informasi yang kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Itu hal-hal yang harus dapat kita pahami dalam menyimpulkan fungsi laporan hasil observasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Jadi, teks laporan hasil observasi itu harus benar-benar fakta, bukan hasil dari
imajinasi tertentu. Yang kedua yaitu teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur. Ada beberapa struktur yang harus diperhatikan dalam menyusun teks observasi, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Selanjutnya, yang terakhir dalam menyusun hasil observasi yaitu mengonstruksikan teks laporan hasil observasi. Dalam menyusun teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan objek yang diamati. Jadi siswa harus mampu menentukan objek yang harus diamatin dalam observasinya. Yang kedua, menyusun jadwal observasi yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun melakukan observasi terhadap objek tertentu dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jadi siswa harus menyiapkan poin-poin pengamatannya terlebih dahulu. Mencatat hasil observasi siswa. Bila mungkin, siswa diamati mengambil foto atau memvideokan observasi. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketetapan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.